Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hadi Santoso. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk kita sama-sama berdiskusi membahas soal-soal matematika ya UNBK SMA untuk program IPS. Saya harap tayangan ini bisa membantu Anda semua di dalam menghadapi UNBK yang sudah di depan mata ini. Oke, selamat menonton, selamat menikmati tayangan ini. Baik, kita akan mulai ya pembahasan soal UNBK nomor 1 ya. Nah, mungkin saya akan memberikan waktu sebentar ya untuk Anda mencatat soalnya lebih dulu. Oke, ya kita akan memulai ya. Nomor 1 ini bicara tentang sistem persamaan linier dua variabel ya. Soalnya jika X1Y1 merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 12 dan X ditambah 4Y sama dengan 15, maka nilai dari 5X1 ditambah 3Y1 adalah titik-titik ya. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan ya salah satu metode untuk menyelesaikan SPLDV ya, yang kita tahu ada metode eliminasi, ada metode substitusi ya. Juga ada metode grafik, cuma mungkin di sini kita tidak gunakan metode grafik ya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi di sini 2X ya, saya besarkan sedikit supaya jelas. 2X ditambah 5Y sama dengan 12 dan X ditambah 4Y sama dengan 15. Nah, di sini persamaan pertama saya kalikan dengan 1, persamaan kedua saya kalikan 2, sehingga kita peroleh 2X ditambah 5Y sama dengan 12 dan 2X ditambah 8Y sama dengan 30. Oke. Kemudian saya kurangi ya, berarti di sini 2X-nya hilang ya. 2X dikurangi 2X hilang. Kemudian 5Y dikurangi 8Y itu adalah minus 3Y sama dengan 12 dikurangi 30 berarti min 18. Sehingga kita peroleh Y itu sama dengan min 18 dibagi min 3 berarti sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang kita sudah menemukan bahwa Y-nya bernilai 6. Bagaimana caranya mencari X? Nah, caranya adalah nilai Y sama dengan 6 ini kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Misalkan saya masukkan ke persamaan kedua, ya, sehingga menjadi X ditambah 4 kali 6 sama dengan 15. Atau X ditambah 24 sama dengan 15, berarti X itu sama dengan 15 dikurangi 24, berarti sama dengan min 9. Nah, berarti di sini X1 itu adalah min 9, yang dimaksud X1 di sini tadi ya. Kemudian Y1 itu adalah 6. Nah, sehingga sekarang yang ditanyakan adalah nilai dari 5X1 ditambah 3Y1 ya. 5X1 ditambah 3Y1 berarti sama dengan 5 kali min 9 ditambah 3 kali 6. Berarti sama dengan min 45 ditambah 18 atau sama dengan min 27. Oke, jadi jawabannya adalah min 27 yang tidak lain itu merupakan pilihan D.
ya. Oke, saya rasa cukup jelas sampai di sini. Kita teruskan ke soal nomor 2. Nah, masih tentang SPLDV ya, penerapan soal cerita ya. Nah, mungkin Anda bisa tulis dulu soalnya. Saya beri sedikit waktu. Oke, ya. Di sini ya, seorang peternak itu memelihara 2 jenis hewan ternak, yaitu kambing dan sapi. Jumlah semua hewan ternaknya 150 ekor. Untuk memberi makan hewan-hewan tersebut setiap harinya, peternak membutuhkan biaya 10.000 untuk setiap ekor kambing dan 15.000 rupiah untuk setiap ekor sapi. Biaya yang dikeluarkan setiap hari untuk memberi makan ternak mencapai 1.850.000 rupiah. Jika X menyatakan banyaknya kambing dan Y menyatakan banyaknya sapi, maka model matematika yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah, nah, di sini berarti saya tulis ya, banyaknya kambing itu adalah X. Kemudian banyaknya sapi itu adalah Y. Nah, di sini jelas bahwa jumlah semua hewan ternaknya 150 ekor. Artinya apa? Artinya X ditambah Y sama dengan 150. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke masalah biaya makannya. Ya, biaya hewannya ya. Per ekor kambing, dia membutuhkan biaya 10.000. Berarti untuk X ekor kambing membutuhkan biaya 10.000 X. Oke. Kemudian, untuk 1 ekor sapi membutuhkan biaya 15.000. Berarti untuk Y ekor sapi, dia membutuhkan biaya 15.000 Y. Ya. Plus 15.000 Y, di mana totalnya ini adalah 1.850.000. Oke. Nah, kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan 5.000. Oke. Kalau saya bagi dengan 5.000, 10.000 dibagi 5.000 berarti 2X. 15.000 Y dibagi 5.000 berarti 3Y. 1.850.000 dibagi 5.000 itu berarti sama dengan 370. Nah, berarti sekarang kita mempunyai model matematika berupa sebuah SPLDV, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 370 dan X tambah Y sama dengan 150. Ini adalah model matematika yang diminta. Nah, berarti di sini jawabannya adalah pilihan B. Ya. Oke. Saya rasa cukup mudah ya. Kita lanjut sekarang ke nomor 3. Nah, ini soal tentang pokok bahasan matriks ya. Nah, di sini saya beri waktu sebentar ya untuk menulis soalnya, atau mungkin kalau yang mempunyai handphone atau gadget bisa langsung difoto ya, tapi yang tidak punya silahkan ditulis dulu. Atau nanti kalau belum selesai bisa diulang videonya.
Oke, kita mulai ya. Suatu perusahaan konveksi memproduksi 3 model pakaian. Lama waktu pemotongan, penjahitan, dan finishing setiap potong pakaian disajikan dalam tabel berikut. Ya. Kemudian, nah jadi ini model A, lamanya waktu potong 0,1 ya. Nah, mungkin 0,1 jam ya atau 0,1 hari ya, terserah kalau satuannya ya. Kemudian untuk model B, waktu potongnya 0,1 ya, waktu jahitnya 0,2, waktu finishingnya 0,2. Kemudian model C, waktu potongnya 0,3, waktu jahitnya 0,4, waktu finishingnya 0,1. Sedangkan jumlah waktu yang tersedia di bagian pemotongan, penjahitan, dan finishing disajikan dalam tabel berikut. Jadi di sini pemotongannya itu mempunyai waktu 68 ya. Di sini tidak ditulis ya 68-nya itu apa? Apakah jam, apakah hari ya. Kemudian penjahitan ya 116 dan finishing 51. Oke. Nah, kita buat sekarang, saya buat tabelnya saja ya di sini. Nah, oke, tadi ada model A, model B, model C. Kemudian ini adalah waktu potong, ini waktu jahit, dan ini waktu finishing. Oke. Nah, untuk di sini banyaknya model yang akan diproduksi model A X buah, model B Y buah, dan model C Z buah. Nah, sekarang kita perhatikan untuk model A, satu buah model A, waktu potongnya membutuhkan 0,1. Berarti kalau untuk X potong, dia membutuhkan 0,1X. Berarti nanti di sini 0,3X, di sini 0,1X ya. Saya tulis dulu di sini 0,1X, 0,3X, 0,1X. Oke. Untuk satu buah model B, ya, waktu potongnya membutuhkan 0,1, berarti untuk Y buah model B membutuhkan 0,1Y. Di sini 0,2Y dan di sini 0,2Y ya. Kalau saya tulis di sini berarti 0,1Y, 0,2Y, 0,2Y. Oke. Demikian juga untuk model C, banyaknya adalah set, berarti di sini 0,3 set, 0,4 set, dan 0,1 set. Oke, waktu yang tersedia di sini masing-masing 68, 116, dan 51. Oke, sehingga kita peroleh sekarang itu adalah sebuah sistem persamaan ya dengan 3 variabel 0,1x ditambah 0,3x ditambah 0,1x itu sama dengan bukan ini. Ya, 0,1x ditambah 0,1y ditambah 0,3 z itu sama dengan 68. Oke. Nah, supaya mudah saya kalikan saja dengan 10 ya. Berarti kita peroleh x ditambah y ditambah 3z itu sama dengan 680. Ya.
Kemudian yang kedua waktu jahit ya. Waktu jahitnya totalnya 116 berarti di sini 0,3x ditambah 0,2y ditambah 0,4 Z sama dengan 116. Saya sederhanakan dengan dikali 10, berarti kita peroleh 3x ditambah 2y ditambah 4 Z sama dengan 1160. Oke. Yang ketiga waktu finishing ya. Total waktu finishingnya 51 berarti di sini 0,1x ditambah 0,2y ditambah 0,1 Z sama dengan 51. Ya, saya kalikan dengan 10 juga. Berarti kita peroleh X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 510. Ya. Nah, berarti sekarang kita sudah ketemu ya 3 persamaan dengan 3 variabel. Di mana persamaan ini bisa saya tulis dalam bentuk matriks seperti ini. Yang di sini adalah koefisien-koefisien dari persamaannya ya, jadi 1, 1, 3, kemudian 3, 2, 4 di sini, kemudian 1, 2, 1 dikalikan matriks dari variabelnya X, Y, Z itu sama dengan 680, 1160, dan 510. Di mana ini tidak lain merupakan pilihan D ya. Nah, ini. Ya, pilihan D. Oke, kita teruskan sekarang ya, yaitu nomor 4. Masih tentang matriks ya. Masih tentang matriks. Diketahui matriks A ya, itu adalah 4 min 2, 1, 5. Ya, sambil saya baca, sambil Anda menulis juga untuk soalnya ya. Kemudian matriks B, 3, 7, min 2, min 4. Dan matriks C, itu adalah 7, min 9, 10, min 2. Oke. Memenuhi persamaan X sama dengan A ditambah 2B dikurangi C transpos ya. Jadi di sini kita cari dulu matriks X-nya karena nanti kita harus mencari inverse ya, inverse dari matriks X. Jadi matriks X sama dengan A ditambah 2B dikurangi C transpos. Ya, matriks A adalah 4 min 2, 1, 5, ditambah 2B. Apakah arti dari 2B? Artinya adalah setiap elemen dari matriks B saya kalikan 2. Ya, berarti di sini 3 kali 2, 6. 7 kali 2, 14. Min 2 kali 2, min 4. Min 4 kali 2, min 8. Dikurangi dengan C transpos. Apa arti dari transpos sebuah matriks? Ya, transpos dari sebuah matriks itu adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengubah elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom dan sebaliknya. Ya, berarti kalau C transpos 7 min 9 ini adalah elemen-elemen baris, sekarang saya jadikan elemen kolom. Nah, seperti ini. 10 min 2 tadinya adalah elemen-elemen baris, sekarang saya jadikan elemen-elemen kolom. Nah, seperti ini. Ya. Bisa dipahami ya, saya rasa. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan aja ya.
jumlahkan satu per satu, ya, berarti sama dengan matriks X 4 ditambah 6, 10, dikurangi 7, 3. Ya. Min 2 ditambah 14, 12, dikurangi 10, 2. 1 ditambah min 4 berarti min 3, ditambah 9 berarti 6. Ya. 5 dikurangi 8 min 3 ditambah 2 berarti min 1. Itulah matriks X. Nah, tapi yang ditanyakan di sini bukan X, melainkan inverse dari matriks X. Nah, sedikit saya ulangi di sini. Jadi kalau kita punya matriks A, katakanlah, sama dengan A, B, C, D, maka inverse dari A, atau ditulis A min 1 begini, ya, itu adalah 1 per AD dikurangi BC, ya, A kali D dikurangi B kali C, dikali yang diagonal utama ini kita tukar D. A, yang diagonal sampingnya kita kasih tanda minus, minus B, minus C. Ini adalah rumus untuk mencari inverse sebuah matriks 2 kali 2. Ya, tentu saja dengan catatan AD dikurangi BC tidak boleh 0, ya. Karena kalau 0 berarti nanti tidak punya inverse, ya. Oke, sekarang kita kembali ke X, ya. Berarti di sini X inverse itu adalah 1 per 3 kali min 1 min 3 dikurangi 2 kali 6 12 kali yang sebelah sini tukar posisi min 1 3, yang sebelah sini kita kasih tanda minus min 2 min 6, ya. Atau sama dengan min 1 per 15 kali min 1 min 2, ya, min 6 3. Ya. Atau kalau tanda minusnya ini saya masukkan ke matriks, artinya setiap elemen di min, ya, berarti kita peroleh 1/15 kali 1, 2, 6 min 3. Nah, itulah inverse dari matriks X, ya. Nah, berarti di sini merupakan pilihan jawaban C, ya. C. Oke. Kita lanjutkan sekarang, ya, nomor 5. Ya, nomor 5. Diketahui matriks A sambil Anda mencatat, ya, sambil saya membaca soalnya, ya. 4X dikurangi Y min 2, kemudian Z 4. Matriks B 2 Y plus 2, 1 Z min X, dan matriks C 4, 8 min 10, 10. Dan CT merupakan transpos dari matriks C. Jika 3A dikurangi B sama dengan C transpos, maka berapakah nilai dari min 3X ditambah Y ditambah 5Z? Ya. Oke, sekarang kita lihat, ya. 3A, apa arti 3A tadi? Setiap elemen dari matriks A dikalikan 3, betul? Ya, berarti kita peroleh 12X dikurangi 3Y, kemudian min 6, kemudian 3Z, 12, dikurangi B, berarti 2Y plus 2, 1 Z min X, ya, sama dengan
C transpose. C transpose itu berarti yang tadinya baris sekarang jadi kolom. 4, 8, min 10, 10. Oke. Atau ini kita kurangkan ya, berarti 12X dikurangi 3Y dikurangi 2. Kemudian di sini min 6 dikurangi Y dikurangi 2. Yang sebelah sini 3Z dikurangi 1. 12 dikurangi Z ditambah X sama dengan 4 min 10, 8, 10. Atau kita sederhanakan dulu ya. 12X dikurangi 3Y dikurangi 2. Di sini min Y min 8. 3Z min 1. X min Z plus 12 sama dengan 4 min 10, 8, 10. Oke. Nah, berarti di sini tinggal kita samakan ya elemen-elemen yang seletak. Paling sederhana di sini min Y min 8 sama dengan min 10 ya. Min Y min 8 sama dengan min 10. Berarti Y-nya sama dengan 2. Ya. Kemudian di sini 3Z dikurangi 1 sama dengan 8. Ya. Atau kita peroleh 3Z sama dengan 9. Berarti Z-nya itu adalah 3. Ya. Kemudian X min Z plus 12 sama dengan 10. Berarti kita peroleh X min 3 plus 12 sama dengan 10. Ya. Atau X sama dengan 3. Ya. Ya. Berarti di sini sebentar. X-nya sama dengan 1 ya. Maaf ya. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, sehingga sekarang yang ditanyakan adalah min 3X ya. Min 3X kemudian plus Y plus 5Z berarti sama dengan min 3 kali 1 ditambah Y, Y-nya 2, ditambah 5Z, Z-nya 3, ya, atau sama dengan min 3 ditambah 2 ditambah 15, ya, atau sama dengan 14. Nah, di mana ini merupakan pilihan jawaban C. Oke. Kita teruskan ya. Soal nomor 6 ya. Nah, soal nomor 6 ya. Saya beri kesempatan sebentar ya. Daerah yang diarsir pada grafik berikut adalah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Yang ditanyakan nilai maksimum dari fungsi objektif fxy sama dengan 6x ditambah 10y. Ya. Nah, ini adalah masalah tentang program linier ya. Program linier. Oke. Di sini ada 2 garis ya. Saya beri nama saja ini garis L1, ini garis L2. Ya. Nah, sebelum itu saya ingatkan kembali cara menentukan persamaan garis lurus ya. Nah, jadi kalau ini ada sebuah garis lurus, katakanlah dia memotong sumbu X di titik A, 0,
dan memotong sumbu Y di titik 0, B, ya, maka persamaannya itu adalah X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Ya, itu adalah persamaan garis lurusnya. Nah, sekarang kita lihat L1. Ya. L1 ya berarti di sini X per 5 ya karena dia memotong sumbu X-nya di titik 5,0 ya. Kemudian ditambah Y per 5 karena dia memotong sumbu Y-nya di 0,5 sama dengan 1 ya. Untuk memudahkan saya kalikan dengan 5 berarti kita peroleh X ditambah Y sama dengan 5 ya. Kemudian L2 sekarang. L2 dia memotong sumbu X di titik min 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Berarti di sini persamaannya adalah X per min 1 ditambah Y per 2 sama dengan 1. Ya. Untuk memudahkan, kita kalikan saja dengan min 2. Berarti kita peroleh 2X dikurangi Y sama dengan min 2. Nah, setelah ketemu dua persamaan garis, L1 dan L2, langkah berikutnya kita mencari ini, titik potongnya ini, yang saya kasih tanda merah ini. Ya. Bagaimana cara mencari titik potongnya itu? Yaitu dengan eliminasi tentu saja ya. Jadi di sini kita eliminasi X tambah Y sama dengan 5, 2X dikurangi Y sama dengan min 2. Di sini langsung aja saya jumlahkan ya. Berarti kita ketemu 3X sama dengan 3 karena Y-nya hilang. Berarti X-nya nanti sama dengan 3 dibagi 3, 1. Ya. Nah, kalau sudah ketemu X-nya 1, berarti kita bisa nyari Y. Ya. Caranya bagaimana? Masukkan saja ke salah satu persamaan. Jadi 1 plus Y sama dengan 5. Berarti Y-nya sama dengan 4. Sehingga titik ini nanti koordinatnya adalah 1,4. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini daerah penyelesaiannya itu dibatasi oleh 4 titik sudut ya. Titik ini, titik 0,0, titik ini, dan titik ini. Ya, ada 4 titik sudut ya, daerah penyelesaian. Nah, apa artinya itu? Di sini, kalau di dalam program linear, kita itu mengenal dua macam fungsi nantinya. Ada fungsi kendala, berupa pertidaksamaan linear, ya, dan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, biasanya di program linear, kita itu harus mencari apa? Harus mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum dari suatu fungsi objektif. Nah, fungsi maksimum ataupun fungsi minimum dari sebuah fungsi objektif itu biasanya diperoleh di titik-titik sudut dari daerah penyelesaian. Ya, saya ulangi, nilai optimum itu artinya bisa maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi objektif itu biasanya diperoleh pada titik-titik sudut dari daerah penyelesaian. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita buat tabel. Nah, kita buat tabel seperti ini X, ini Y. Di sini fungsi objektifnya tadi 6X ditambah 10Y. Oke, kita start sekarang dari titik ini, 0,0. Ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti 6X ditambah 10Y, ya 0. Ya. Kemudian kita beralih ke sini. Ini berarti titik 5,0. Ya. 5, 0. Ya. Maka di sini fungsi objektifnya bernilai 6 kali 5, 30,
ditambah 10 kali 0, 0. Berarti 30. Ya. Kemudian di titik yang ini, yang titik potongnya tadi, 1, 4. Berarti 6 kali 1, 6 ditambah 10 kali 4, 40. 6 ditambah 40, berarti 46. Ya. Dan yang terakhir di titik ini, 0,2. Ya, 0,2. Ya, berarti 6 kali 0, 0 ditambah 10 kali 2, 20. Jadinya 20. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai maksimumnya adalah 46. Ya, yaitu pada saat X-nya 1, Y-nya 4. Nah, berarti di sini tidak lain pilihan jawaban A. Ya, oke. Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan soal nomor 7. Soal nomor 7 ini masih tentang program linier, aplikasi dari program linier ya. Oke, saya kasih waktu dulu sebentar untuk mencatat soalnya. Oke, kita akan mulai membahas ya soal nomor 7 ini. Seorang pengusaha perumahan mempunyai lahan tanah seluas 10.000 meter persegi yang akan dibangun rumah tipe 1 dan tipe 2. Rumah tipe 1 memerlukan tanah seluas 100 meter persegi dan rumah tipe 2 memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak, nah perhatikan di sini ya, paling banyak 125 unit. Rumah tipe 1 dijual dengan harga 250 juta per unit dan rumah tipe 2 dijual dengan harga 200 juta per unit. Penghasilan maksimum yang dapat diperoleh pengusaha perumahan tersebut adalah sebesar titik-titik. Ya. Nah, di sini kita misalkan saja, ya. Jadi ini ada dua tipe rumah ya, rumah tipe 1, rumah tipe 2. Ya. Di sini kita misalkan banyaknya rumah tipe 1 itu adalah X, rumah tipe 2 Y. Kemudian di sini luas tanah ya, luas tanah. Luas tanahnya untuk rumah tipe 1 butuh 100 ya. Untuk satu rumah tipe 1 butuh 100. Berarti untuk X rumah tipe 1 dia butuh 100X. Kemudian tipe 2 butuh 75, berarti untuk Y rumah tipe 2 dia membutuhkan 75Y. Ya. Kemudian di sini harga jualnya rumah tipe 1 harganya 250 juta, ya. Rumah tipe 2 harganya 200 juta. Berarti harga jualnya untuk rumah tipe 1 totalnya adalah 250 juta X. Kemudian untuk rumah tipe 2 berarti kita peroleh 200 juta Y. Oke. Nah, berarti dari sini ya sudah saya katakan tadi, program linier itu mempunyai dua kategori fungsi ya, yang namanya fungsi kendala. Nah, di sini fungsi kendala itu artinya syarat yang mengikat. Ya. Fungsi kendala berarti di sini tadi
Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 ya di sini. Kemudian luas lahan yang tersedia 10.000. Nah, berarti di sini kendalanya atau syarat yang mengikatnya bahwa X tambah Y itu harus lebih kecil sama dengan 125 ya. Kemudian 100X ditambah 75Y harus lebih kecil sama dengan 10.000 ya. Kemudian di sini X itu harus lebih besar sama dengan 0, Y harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Bagaimana dengan fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya? Ya, fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu berarti fxy sama dengan 250 juta X ditambah 200 juta Y. Nah, kita harus apa? Harus membuat ini menjadi maksimum. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk menentukan nilai maksimum sebuah fungsi objektif? Yang pertama adalah menggambar daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Jadi kita harus menentukan dulu daerah penyelesaiannya itu seperti apa, ya. Nah, berarti di sini kita buat aja X plus Y sama dengan 125. Ini jelas berupa garis lurus ya. Untuk menggambarkan sebuah garis lurus, cukup kita tentukan 2 titik aja, X, Y di sini. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 125. Dan kalau Y-nya 0, maka X-nya 125. Yang kedua, 100X ditambah 75Y itu sama dengan 10.000. Biar mudah saya bagi aja dengan 25 ya. Saya bagi dengan 25 berarti kita peroleh 4X ditambah 3Y sama dengan 400. Nah, ini juga sebuah garis lurus ya. Nah, untuk menggambar garis lurus cukup 2 titik XY. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 400 per 3. Ya. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 100. Oke. Nah, setelah itu apa yang kita butuhkan? Dua garis ini nanti pasti berpotongan, ya. Jadi kita cari dulu titik potongnya, ya, supaya tidak kerja dua kali nanti. 4X ditambah 3Y sama dengan 400. Kemudian X tambah Y sama dengan 125. Ini saya kalikan aja 1, saya kalikan 3. Berarti kita peroleh 4X ditambah 3Y sama dengan 400, kemudian 3X ditambah 3Y sama dengan 375. Nah, sehingga di sini kalau saya kurangi ya, 3Y-nya hilang, 4X dikurangi 3X jadinya X, 400 dikurangi 375 jadinya 25. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ketemu X-nya sama dengan 25, apa yang kita lakukan? Kita masukkan aja ke salah satu persamaan ya. Jadi 25 ditambah Y sama dengan 125, berarti kita peroleh Y-nya sama dengan 100. Oke. Nah, setelah itu kita gambar ya. Kita gambar. Ya. Usahakan gambarnya agak rapi ya, supaya apa? Supaya nanti Anda tidak keliru. Karena terkadang terpaut sedikit itu sudah bisa membuat kita keliru ya. Nah, di sini oke. Nah, di sini berarti ini sumbu X,
ini sumbu Y. Yang pertama adalah, ini saya buat skala 25-an ya, jadi ini 25, ini 50, ini 100, 75, ini 100, ini 125, ini 150, ini juga 25, kemudian 50, 75, ya, 100, nah ini kurang sedikit ya. Nah, di sini 125. Oke. Nah, yang pertama adalah kita menggambar di titik 0,25, 125 dan 125,0 ya, yang ini. Sehingga di sini kita hubungkan saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat tanda dari pertidaksamaannya tadi. Lebih kecil sama dengan, ya. Berarti itu daerah di sebelah bawah, bukan? Ya. Nah, kita arsir justru yang sebelah atasnya. Nah, yang sebelah atasnya. Sehingga nanti daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang paling bersih, ya. Nah, setelah itu kita gambar yang garis satunya, ya, berarti 0,400 per 3. 400 per 3 itu kan kurang lebih 133 ya, 133 sekian. Nah, mungkin terpaut sedikit, saya beri warna beda aja supaya tidak membuat Anda bingung. Nah, kira-kira kan di sini. Kemudian dan 100,0 di sini, ya. Kita hubungkan. Nah, ini juga sama. Tandanya lebih kecil, berarti yang diarsir yang sebelah bawah. Sebelah atas ya, sorry. Nah, kemudian masih ada lagi, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 ini artinya adalah daerah di sebelah kanan sumbu Y. Nah, berarti kalau saya arsir, ya, sebelah sini. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, itu artinya daerah sebelah atas sumbu X. Nah, saya arsir sebelah sini. Nah, sehingga di sini kelihatan bahwa daerah yang paling bersih, yaitu ini, itu adalah daerah penyelesaian. Ya. Berarti daerah penyelesaiannya, titik sudutnya adalah titik 0,0, titik 100,0, titik 25,100, dan titik 0,125. Nah, berdasarkan titik-titik sudut ini, kita akan menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif ya. Jadi, saya buat tabel, ini karena angkanya besar ya. Nah, ini X, di sini Y. Fungsi objektifnya tadi 250 juta X ditambah 200 juta Y. Oke, kita mulai dari 0,0 ya. Ini jelas 0, sebetulnya tidak usah dihitung pun tidak apa-apa ya, karena jelas nggak mungkin kalau di 0,0. Kemudian 100, 0, 100, 0 ya. Berarti di sini nanti 25 miliar. Wow, besar sekali nih uangnya. Ya, 25 miliar. Kemudian berikutnya di titik 25,100 ya. 25,100. Kita masukkan 250 juta kali 25 ya, 6 miliar sekian ya, ditambah 200 juta kali 100 berarti 20 miliar, berarti 26 juta 26 miliar ya, 250 juta. Oke. Kemudian yang terakhir di titik ini 0,125. 0,125 ya. Berarti
Di sini ketemunya adalah 25 miliar. Nah, dari sini terlihat bahwa yang maksimum itu adalah yang sebelah sini, ya. Sehingga itu merupakan pilihan jawaban yang B. Ya. Oke. Kita teruskan ya. Nomor 8 sekarang. Nomor 8. Ya. Daerah hasil fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 untuk daerah asal himpunan X sedemikian sehingga min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat ya. Jadi, kalau fungsi kuadrat itu kita pertama harus mencari puncaknya dulu ya. Puncaknya. Di sini puncak itu rumusnya adalah apa? Min B per 2A min D per 4A. Itu adalah rumus puncak. Ya. D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Atau yang dikenal sebagai diskriminan. Ya, diskriminan. Nah, berarti di sini untuk fungsi ini kita dapatkan A-nya adalah 1, koefisien X kuadrat, B-nya itu sama dengan min 2, ya. Kemudian C-nya itu sama dengan min 3. Ya, sehingga puncaknya ya, itu adalah min B per 2A, kemudian min, nah kita hitung D-nya sekarang. D-nya itu berarti B kuadrat 4, ya, dikurangi 4A kali C. Berarti sama dengan 4 ditambah 12, berarti sama dengan 16. Ya. Berarti min 16 per 4 kali 1, 4A ya, atau sama dengan 1, min 4. Nah, sekarang kita lihat X sama dengan 1 itu termasuk interval ini atau tidak? Intervalnya itu kan dari min 1 sampai 4, bukan? Berarti 1 termasuk, ya. Nah, kalau 1 termasuk, ya, nanti kita ngeceknya begini. Pertama, untuk X sama dengan min 1, ya. Yang kedua, untuk X sama dengan 1, ini tadi. Dan yang berikutnya untuk X sama dengan 4, ya. Nah, kita masukkan ke fungsinya tadi, ini. Yang pertama, kalau X-nya min 1, berarti Y-nya berapa? Min 1 kuadrat, ini, dikurangi 2 kali min 1, dikurangi 3. Atau 1 plus 2 dikurangi 3. Berarti sama dengan 0. Kalau X sama dengan 1, sudah nggak usah dihitung, tadi sudah ketemu min 4. Ya, di sini. Kemudian kalau X-nya 4 sekarang, bagaimana? Kita hitung, masukkan di sini, ya. Berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikurangi 3. Atau sama dengan 16 dikurangi 8 dikurangi 3. Ya, berarti sama dengan 5. Nah, dari 3 ini kita lihat di sini. Y terkecil berapa? Y minimumnya adalah min 4, bukan? Y maksimumnya itu adalah 5. Ini. Sehingga sekarang range dari F itu adalah himpunan Y sedemikian sehingga min 4 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 5, di mana Y-nya adalah anggota dari himpunan bilangan real.
Nah, ini adalah jawaban dari soal ini. Berarti itu jawaban yang C. Ya, pilihan jawaban C. Oke? Ya. Kita teruskan lagi ya. Kita teruskan nomor 9. Ya, nomor 9. Diketahui, ya sambil Anda tulis, sambil saya baca, fx sama dengan x kuadrat plus x plus 1, dan gx sama dengan 2x min 3. Tentukan fungsi komposisi f bundaran G. Nah, di sini, ya, f bundaran G, x, ya, itu artinya adalah f gx, ya. Berarti sama dengan f kurung 2x min 3. Nah, apa artinya f 2x min 3? Artinya setiap x di f ini diganti dengan 2x min 3. Jadinya 2x min 3 pangkat 2 ditambah, ya, 2x min 3 ditambah 1. Ya. Nah, kemudian ini kita jabarkan. Ingat, kalau kita punya bentuk A dikurangi B dipangkatkan 2, hasilnya adalah A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Demikian juga kalau A ditambah B dikuadratkan, hasilnya menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya. Berarti di sini itu menjadi 4x kuadrat min 12x plus 9 plus 2x min 3 plus 1. Ya. Atau kalau kita jumlahkan berarti 4x kuadrat min 12x ditambah 2x berarti min 10x, 9 dikurangi 3, 6 ditambah 1, 7. Berarti F bundaran G itu adalah 4x kuadrat min 10x plus 7. Berarti itu jawaban yang B. Ya. Oke. Ya. Kita lihat nomor 10 ya, nomor terakhir untuk pembahasan kali ini. Ya. Oke, saya beri sedikit kesempatan untuk mencatat. Ya, diketahui fungsi fx itu sama dengan 2x plus 1. Kemudian gx itu sama dengan x per 3x min 2. Daerah asal dari fungsi komposisi G bundaran fx itu adalah titik-titik. Nah, berarti di sini kita mesti mencari apa? Kita mesti mencari G bundaran f dulu. Arti dari G bundaran f itu berarti G kurung fx. Atau sama dengan G 2x plus 1. Apa artinya G 2x plus 1? Artinya setiap X di G diganti dengan 2x plus 1. Ya, sehingga jadinya menjadi 2x plus 1 per 3 kali 2x plus 1 dikurangi 2. Ya, berarti sama dengan 2x plus 1 per 6x plus 3 min 2. Ya. Atau sama dengan
2x plus 1 per 6x plus 1. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata G bundaran F merupakan fungsi rasional. Ya. Nah, fungsi rasional itu akan terdefinisi dengan baik apabila penyebutnya tidak sama dengan 0. Ya. Jadi di sini ini G bundaran F. Ya. Nah, dia akan terdefinisi dengan baik apabila 6x plus 1 itu tidak sama dengan 0. Berarti 6x tidak sama dengan min 1, atau x-nya tidak sama dengan min 1 per 6. Sehingga kita peroleh domain dari G bundaran F, ya, domain dari G bundaran F itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X tidak sama dengan min 1 per 6, X anggota bilangan real. Nah, itu adalah domainnya, berarti ini jawaban yang A. Ya. Oke, ya. Saya rasa untuk pembahasan kali ini saya akhiri sampai di sini ya. Nantikan pembahasan berikutnya ya, bagian kedua, yaitu saya akan membahas untuk nomor 11 sampai dengan 20. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua.